Mengaum, naga emas itu meraung, bumi bergetar, dan gelombang besar tiba-tiba muncul di laut. Semua orang buru-buru memasang perisai untuk melindungi keselamatan perahu roh. Wang Qingxi memandangi naga emas di belakang Chen Ping, dan kesombongan aslinya tiba-tiba padam. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu bisa membuat naga emas itu muncul? Sihir psikedelik macam apa yang kamu gunakan? Wang Qingxi bertanya. Kamu banyak bertanya pada ibumu tentang apa yang dia lakukan. Jika kamu ingin dipukuli, kamu akan dipukuli. Banyak sekali omong kosong. Api berkobar di tubuh Chen Ping, dan bahkan tubuh naga emas juga menyala. Berubah langsung menjadi naga api dan buka mulutnya yang berdarah. Kamu mencari kematian. Wang Qingxi meraung marah, dan menebas Chen Ping dengan pedang raksasa di tangannya. Naga emas itu meraung dan bergegas ke depan, menghadap pedang raksasa itu. Ledakan. Pedang raksasa itu dihadang oleh naga emas, dan kemudian naga emas itu menyemburkan api naga, dan api tebal itu langsung mengelilingi raksasa itu. Nyala api memenuhi langit, memantulkan seluruh langit menjadi merah, dan bahkan laut pun terbakar api. Chen Wenliang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengarungi perahu roh jauh-jauh. Hahaha, kamu hanya bercanda jika ingin membakarku sampai mati dengan api. Raksasa sepertiku tidak takut air dan api. Dan tidak ada kehidupan, tidak ada rasa takut akan kematian. Jika kamu ingin mengalahkanku, bermimpilah saja. Terbungkus api, Wang Qingxi tidak takut, tapi tertawa keras. Raksasa miliknya ini dibuat menggunakan teknik rahasia sekte penghancur surga dan tidak terbuat dari daging dan darah, jadi dia tidak takut api sama sekali. Ibarat boneka, ia tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal hidup atau mati. Sekarang Wang Qingxi bergabung dengan raksasa, semuanya dikendalikan oleh Wang Qingxi. Raksasa tidak memiliki pemikirannya sendiri. Raksasa itu berdiri di dalam api, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Nyala api tidak dapat membahayakan raksasa itu. Karena kamu tidak bisa dibakar sampai mati, aku akan memotongmu sampai mati. Chen Ping melompat dan berdiri di atas kepala naga itu. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya pedang setinggi 100 kaki, dan kemudian dia mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang bergulung masuk, membawa cahaya putih yang menyilaukan. Gemuruh. Berbagai aura di tubuh Chen Ping terus mengalir, dan dia menebas raksasa itu dengan pedang satu demi satu. Chen Ping menghunus pedangnya dengan sangat cepat, dan setiap kali dia menyerang raksasa itu dengan pedangnya, percikan api meledak di seluruh langit. Hahaha, kubilang tidak ada gunanya. Meski pedangmu bagus, tapi tidak bisa menembus pertahanan raksasaku sama sekali. Wang Qingxi tertawa. Chen Ping mengabaikannya sama sekali, tapi terus menyerang. Setiap pedang seperti gunung yang jatuh secara tiba-tiba, menyebabkan bumi bergetar, kehampaan berputar, dan raungan abadi. Gelombang besar yang dipicu oleh pedang ini bergulung di laut, dan kolom air membubung ke langit, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Wang Qingxi, yang awalnya tidak peduli, tiba-tiba mengalami banyak retakan kecil di tubuh raksasa itu. Dan berbagai garis pada jimat besar yang dia keluarkan benar-benar bergetar. Ngomong-ngomong, raksasa Wang Qingxi bukanlah boneka sungguhan, tapi dibuat menggunakan teknik rahasia dan rune. Kekuatan dan pertahanan yang dimilikinya tidak terbuat dari bahannya sendiri, tetapi semuanya didukung oleh rune yang padat di kertas jimat. Jika rune dihancurkan, kekuatan raksasa itu juga akan melemah. Sial, kupikir kamu menyia-nyiakan usahamu, tapi aku tidak pernah mengira kamu punya rencana. Wang Qingxi sedikit mengernyit dan tidak berani gegabah. Saya melihatnya memaksakan keluar sari darah dari tengah alisnya, dan mengoleskan sari darah langsung ke kertas jimat. Raksasa emas itu berubah menjadi merah dalam sekejap, dan rune yang padat juga berubah menjadi merah darah. Tanda berdarah menutupi tubuh raksasa itu, memancarkan aura teror. Sekarang giliranku. Wang Qingxi berteriak keras, pedang di tangannya bersinar terang,
dan kekosongan itu langsung terbelah. Chen Ping berdiri di atas kepala naga, merasakan kekuatan pedang, tapi dia tidak menghindar sama sekali, tapi melompat. Seluruh orang langsung menuju pedang raksasa itu. Apa yang akan dilakukan Tuan Chen? Ketika Ni Heng melihat ini, dia langsung terkejut. Taois muda Chen tidak akan bunuh diri, kan? Kenapa kamu tidak menghindar atau menghindar, tapi pergi ke arah pedang raksasa itu? Chen Wenliang tidak mengerti apa yang akan dilakukan Chen Ping. Bahkan Wang Qingxi sendiri tidak menyangka bahwa Chen Ping tidak akan mengelak atau menghindar, namun kini dia akan berinisiatif untuk menyambutnya. Ini berarti meregangkan kepalamu untuk dipenggal sendiri. Mengapa ini terjadi? Apakah ini penipuan? Tepat ketika Wang Qingxi tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tubuh Chen Ping bertabrakan langsung dengan pedang raksasa di tangannya. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras, cahaya keemasan memercik kemana-mana. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan jatuh sepotong demi sepotong seperti kepingan salju dan perlahan menghilang. Saat cahaya keemasan bersinar, semua orang terkejut melihat tubuh kurus Chen Ping mampu menahan hantaman pedang raksasa. Dan dia menjepit pedang raksasa itu erat-erat dengan kedua telapak tangannya, dengan rasa jijik dan dingin di matanya. Bagaimana ini mungkin? Wang Qingxi langsung tercengang. Anda harus tahu bahwa dengan serangan pedang tadi, bahkan seorang master di alam Mahayana akan dibawa pergi dengan satu serangan bahkan jika dia melawan seperti ini, tetapi Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagaimana dia bisa menahan pukulan dan tidak terlihat terluka? Ini tidak mungkin. Yang lain juga bingung dan menatap kosong. Jika kita berbicara tentang kekuatan Chen Ping, banyak orang telah melihatnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping akan begitu hebat. Ini adalah perlawanan langsung terhadap pedang ini. Jika fisiknya tidak cukup kuat, tidak ada yang berani mencobanya. Sayangku, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh biksu kelas 6 di alam kesengsaraan? Zhen Yuandao menjilat bibirnya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Yang lainnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ketika Su Tianzuo dan yang lainnya melihat pemandangan ini, jantung mereka berdebar kencang. Jika Chen Ping membunuh Wang Qingxi, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Presiden Su, apa yang harus kita lakukan? Chen Ping ini terlalu mesum, dia bukan manusia. Bao Longsing berkata dengan ketakutan di wajahnya. Apa yang kamu takutkan? Wang Qingxi mungkin tidak akan kalah. Tunggu dan lihat saja. Jika Wang Qingxi kalah, kami akan menyelinap pergi. Bagaimanapun, tidak ada yang memperhatikan kami sekarang. Jika tidak berhasil, kami akan membunuh mereka jika mereka tidak mengaku berkolusi dengan Sekte Fatianzan. Apakah mereka punya bukti? Apakah mereka benar-benar berani membunuh kita semua? Su Tianzuo akan menunggu dan melihat. Bagaimanapun, dia sudah siap. Faktanya, dia sendiri sangat ketakutan dan kakinya gemetar terus-menerus. Hanya saja orang-orang ini menganggapnya patuh. Jika dia menunjukkan rasa takut saat ini, maka orang lain akan benar-benar celaka. Begitu hati orang-orang tersebar, Su Tianzuo tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh sama sekali. Kamu raksasa kelihatannya tinggi dan perkasa, tapi kamu tidak punya kekuatan sama sekali. Ternyata kamu hanya pecundang. Sebuah cibiran muncul di wajah Chen Ping dan dia berkata kepada Wang Qingxi. Wang Qingxi marah dan marah, mengertakkan gigi dan berkata, jangan bangga, saya belum dikalahkan. Berdengung. Tiba-tiba, pedang raksasa itu mulai ditutupi dengan tanda berdarah, dan kekuatan dahsyat meledak. Chen Ping melihat rune berdarah yang berkedip di pedang raksasa itu, dan tersenyum lebih cerah, bermain rune denganku, kamu masih sedikit hijau. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar menghunus pedang raksasa itu beberapa kali dengan jarinya. Dalam sekejap, kekuatan yang akan meledak dari pedang raksasa itu menjadi tidak aktif, dan pedang raksasa itu bergetar, menghempaskan raksasa itu.
Wang Qingxi terkejut dan melihat pedang raksasa di tangannya dengan tidak percaya. Kamu, apa sebenarnya yang kamu gambar pada pedang raksasaku? Wang Qingxi bertanya dengan wajah kaget. Anda harus tahu bahwa ini adalah senjatanya. Dia memberikan semua rune berdarah pada pedang raksasa ini. Namun siapa sangka semua rune berdarah menjadi tidak efektif setelah digesek 2 kali oleh Chen Ping. Apakah kamu ingin tahu? Chen Ping tertawa. Tentu saja, Wang Qingxi mengangguk. Dia benar-benar ingin tahu metode apa yang digunakan Chen Ping untuk menekan tanda darahnya. Anda harus tahu bahwa tanda darah ini diturunkan dari sekte penghancur surga. Kamu bukan anakku, aku tidak bisa memberitahumu, tapi jika kamu memanggilku ayah, aku bisa memberitahumu, atau bahkan mengajarimu. Kata Chen Ping dengan wajah bercanda. Mendengar kata-kata Chen Ping, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Chen Ping masih tega bercanda. Inilah saatnya membuat keputusan hidup atau mati. Wajah Wang Qingxi pucat, dia mengangkat pedangnya lagi dan menyerang. Dia tidak peduli apakah tanda darah pada pedang raksasa itu efektif atau tidak. Kali ini Chen Ping tidak melawan dengan paksa, tapi langsung memblokirnya dengan pedang pembunuh naga. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan dan mengeluarkan suara yang tajam. Tubuh kurus Chen Ping tidak berarti apa-apa di depan raksasa ini, tetapi sosok tidak penting ini memblokir pukulan ini. Tepat setelah Chen Ping memblokir pedangnya, cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari udara, dan kemudian menghantam raksasa itu dengan keras. Ledakan. Terdengar suara keras, dan raksasa itu langsung terjatuh, dengan banyak retakan besar dan kecil muncul di tubuhnya. Lupakan tentangmu binatang buas. Wang Qingxi memandangi naga emas yang bergegas mendekat dan menyapunya dengan ekornya, dan meraung dengan marah. Dia hanya fokus mengikuti Chen Ping untuk bertarung, tapi melupakan naga emas Chen Ping. Wang Qingxi menebas naga emas itu dengan seluruh kekuatannya. Naga emas itu meraung, memutar tubuh besarnya dengan kuat, lalu menamparkan pedang raksasa itu dengan keras. Wow, pedang raksasa itu hancur berkeping-keping akibat benturan keras ini, hanya menyisakan gagangnya di tangan raksasa itu. Tergantung pada, Wang Qingxi melihat pedang raksasa yang patah di tangannya dan benar-benar bingung. Apa maksudnya ini? Kami tidak punya senjata, bagaimana kami bisa melawan pertempuran ini? Saat Wang Qingxi tertegun, naga emas itu menyapu dengan ekornya lagi. Bang! Tubuh besar raksasa itu terjatuh dengan keras. Saat dia jatuh, seluruh tubuhnya hancur, dan Wang Qingxi terbang keluar dari tubuh raksasa itu. Nak, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Setelah Wang Qingxi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan 2 jimat, menempelkannya di kakinya, dan kemudian melarikan diri. Mantra semacam ini bisa membuat orang lebih cepat. Kamu masih ingin lari? Chen Ping tersenyum dingin, api tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan dia mulai menggunakan langkah api. Wang Qingxi sangat cepat hingga dia menghilang dalam sekejap mata. Dia pikir dia telah melarikan diri, jadi dia menarik napas panjang. Kamu berlari sangat lambat dan kamu masih ingin lepas dari genggamanku. Suara Chen Ping terdengar di telinga Wang Qingxi. Wang Qingxi tertegun, berbalik dan menemukan bahwa Chen Ping telah muncul di sampingnya pada suatu saat. Kamu, wajah Wang Qingxi penuh dengan keterkejutan, lalu dia mengertakkan gigi dan mempercepat lagi. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia, Chen Ping selalu mengikutinya. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari, tetapi pesona di kaki Wang Qingxi gagal dan kecepatannya melambat. Dan Chen Ping juga tidak tergesa-gesa dan tenang. Berhentilah mengejarku. Aku menyerah. Tidak apa-apa jika aku menyerah. Ketika Wang Qingxi melihat ini, dia langsung berhenti dan terengah-engah. Chen Ping mencengkeram kerah baju Wang Qingxi dan langsung membawa orang ini kembali. Tepat ketika Chen Ping membawa Wang Qingxi kembali, Su Tianzuo diam-diam memimpin seseorang untuk mengemudikan perahu roh menuju benua barat.
Karena Chen Wenliang dan yang lainnya mengkhawatirkan kenyamanan Chen Ping, mereka semua mengendarai perahu roh mereka untuk mengejar Chen Ping, melupakan Su Tianzuo dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Chen Ping kembali bersama Wang Qingxi, semua orang menghela nafas lega dan berkumpul di sekelilingnya satu demi satu.